Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Sholawat serta beriringan salam tak lupa kita sanjung sajikan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, al dan sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada era modern saat seperti ini, persoalan ekonomi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas manusia tidak terlepas dari interaksi dengan harta, baik dalam bentuk produksi, distribusi maupun konsumsi. Namun demikian, tidak semua sistem ekonomi mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Disinilah Islam hadir sebagai sebuah sistem yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman yang komprehensif dalam mengelola kehidupan sosial, termasuk di dalamnya konsep harta dan kepemilikan. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalisme maupun sosialisme. Dalam Islam, harta tidak dipandang semata-mata sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan dalam Islam pun bukan bersifat mutlak, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai konsep ini menjadi sangat penting agar aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Melalui presentasi ini, kita akan mengkaji secara mendalam konsep harta dan kepemilikan dalam Islam yang meliputi pengertian harta dan kepemilikan, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, serta sebab-sebab kepemilikan yang diakui dalam Islam. Diharapkan pembahasan ini tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga mampu menjadi landasan dalam mengaplikasikan di prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan.
Pertama, pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, konsep harta dan kepemilikan merupakan fondasi utama yang mengatur hubungan manusia dengan sumber daya ekonomi. Islam tidak hanya memandang harta sebagai alat pemenuhan kebutuhan material semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep harta dan kepemilikan dalam Islam harus dilihat secara komprehensif, mencakup aspek definisi, karakteristik, prinsip dasar, serta implikasinya dalam kehidupan ekonomi umat manusia. Secara etimologis, harta dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-mal, yang berarti sesuatu yang cenderung diinginkan oleh manusia dan dapat dimiliki serta disimpan. Pengertian ini menunjukkan bahwa secara naluriah manusia memiliki kecenderungan untuk menguasai dan memanfaatkan sesuatu yang bernilai bagi kehidupannya. Namun, dalam perspektif terminologis, para ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan secara sah, serta diakui oleh syariat Islam sebagai sesuatu yang boleh dimiliki. Definisi ini menegaskan bahwa tidak semua benda yang bernilai secara ekonomi dapat dikategorikan sebagai harta dalam Islam, karena harus memenuhi kriteria kehalalan baik dari segi zat maupun cara perolehannya. Konsep harta dalam Islam memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, harta harus memiliki nilai atau qimah, baik dalam bentuk nilai guna maupun nilai tukar. Artinya, sesuatu benda dikatakan sebagai harta apabila memiliki manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh manusia. Kedua, harta harus dapat dimanfaatkan secara nyata dan tidak bersifat sia-sia. Sesuatu yang tidak memiliki manfaat atau tidak dapat dimanfaatkan tidak termasuk dalam kategori harta menurut Islam. Ketiga, harta harus dapat dimiliki dan berada dalam penguasaan seseorang secara sah, sehingga dapat digunakan, disimpan, atau dialihkan kepada pihak lain. Keempat, dan yang paling mendasar, harta harus diakui oleh syariat sebagai sesuatu yang halal. Dalam hal ini, Islam memberikan batasan moral yang tegas sehingga benda-benda seperti minuman keras, narkotika, atau hasil dari praktik yang haram seperti riba dan korupsi tidak dianggap sebagai harta yang sah, meskipun memiliki nilai ekonomi. Lebih lanjut, para ulama juga mengklarifikasikan harta ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan pemahaman dan pengelolaannya. Salah satu klasifikasi yang paling penting adalah pembagian antara harta mutakawwim dan ghairu mutakawwim. Harta mutakawwim adalah harta yang halal dan boleh dimanfaatkan menurut syariat. Sedangkan harta ghairu mutakawwim adalah harta yang tidak diakui kehalalannya sehingga tidak boleh dimanfaatkan. Selain itu, harta juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi harta bergerak dan tidak bergerak, serta harta berwujud dan tidak berwujud. Dalam perkembangan ekonomi modern, konsep harta tidak berwujud seperti hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual juga mulai diakui dalam kerangka ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sejalan dengan konsep harta, Islam juga mengatur tentang kepemilikan atau al-milkiyah. Kepemilikan dalam Islam diartikan sebagai hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan hak kepadanya untuk memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat.
Dengan kata lain, kepemilikan merupakan legitimasi yang diberikan oleh Islam kepada individu atau kelompok untuk menggunakan dan mengelola suatu harta. Namun demikian, kepemilikan dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi lainnya. Salah satu prinsip utama dalam kepemilikan Islam adalah bahwa kepemilikan manusia bersifat relatif dan tidak mutlak. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa seluruh harta yang ada di alam semesta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya berperan sebagai khalifah atau pengelola yang diberi amanah untuk memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, setiap bentuk penggunaan harta akan diminta pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia tetapi juga nanti di yaumil akhirat. Konsep ini memberikan dimensi spiritual yang sangat kuat dalam aktivitas ekonomi, sehingga setiap individu dituntut untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam mengelola hartanya. Selain itu, kepemilikan dalam Islam juga tidak bersifat bebas tanpa batas. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki dan mengembangkan hartanya, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh nilai-nilai moral dan kepentingan sosial. Pemilik harta tidak diperbolehkan menggunakan hartanya untuk tujuan yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan syariat, seperti praktik riba, penimbunan barang, monopoli, dan eksploitasi. Di sisi lain, Islam juga mewajibkan adanya distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, konsep kepemilikan dalam Islam menempati posisi yang moderat. Kapitalisme cenderung memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam memiliki dan menggunakan harta tanpa batasan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial. Sebaliknya, sosialisme membatasi kepemilikan individu dan lebih menekankan pada kepemilikan kolektif oleh negara, yang dalam beberapa kasus dapat mengurangi motivasi individu untuk memproduksi. Islam hadir sebagai sistem yang menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Hubungan antara harta dan kepemilikan dalam Islam sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Harta merupakan objek yang dimiliki, sedangkan kepemilikan adalah hak atas objek tersebut. Namun, kepemilikan yang sah hanya dapat terjadi apabila objek yang dimiliki adalah halal dan diperbolehkan melalui cara yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur tentang apa yang boleh dimiliki, tetapi juga bagaimana cara memperolehnya. Prinsip ini menjadi dasar dalam pembangunan sistem ekonomi yang bersih dari praktik-praktik yang merugikan dan tidak adil. Implikasi dari konsep harta dan kepemilikan dalam Islam sangat luas. Dalam kehidupan ekonomi, pemahaman yang benar terhadap konsep ini akan mendorong individu untuk mencari harta secara halal, menghindari praktik-praktik yang dilarang, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya berbagi dengan sesama. Selain itu, konsep ini juga berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, harta dalam Islam tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan hidup,
tapi juga menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Dalam kerangka ekonomi Islam, konsep harta dan kepemilikan merupakan dua elemen fundamental yang membentuk struktur dasar aktivitas ekonomi manusia. Keduanya tidak hanya dipahami dalam konteks material dan ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi normatif, etis, dan spiritual yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai sistem kehidupan memberi perhatian yang komprehensif terhadap pengelolaan sumber daya sehingga aktivitas ekonominya tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan dan kemaslahatan sosial. Hubungan antara harta dan kepemilikan dalam Islam bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan. Harta merupakan objek yang menjadi sumber nilai ekonomi, sedangkan kepemilikan merupakan legitimasi hukum atas objek tersebut. Namun, kepemilikan yang sah hanya dapat diperoleh apabila harta tersebut halal dan diperoleh melalui cara yang dibenarkan oleh syariat. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur hasil akhir berupa kepemilikan, tetapi juga proses yang dilalui untuk mencapainya. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan keadilan tidak hanya dalam distribusi, tetapi juga dalam produksi dan perolehan harta. Secara keseluruhan, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam mencerminkan suatu sistem ekonomi yang terintegrasi antara aspek material dan spiritual. Harta tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, kepemilikan tidak hanya memberikan hak, tetapi juga mengandung tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini menjadi sangat penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selanjutnya, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Dalam sistem ekonomi syariah, hak milik atau al-milkiyah tidak dipahami sebagai konsep yang berdiri secara sederhana, melainkan sebagai suatu konstruksi hukum yang tersusun atas beberapa unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur ini menjadi landasan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu kepemilikan menurut perspektif Islam. Dengan memahami unsur-unsur tersebut dapat diketahui bahwa kepemilikan dalam Islam bukan hanya sekadar penguasaan terhadap suatu harta, tetapi juga mencakup legitimasi syariah, tanggung jawab moral, serta batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh pemiliknya. Unsur pertama dalam hak milik adalah
subjek kepemilikan, yaitu pihak yang memiliki hak atas suatu harta dalam ekonomi syariah. Subjek kepemilikan dapat berupa individu, kelompok, maupun negara. Namun demikian, tidak semua individu secara otomatis dapat menjadi subjek kepemilikan yang sah. Islam menetapkan beberapa syarat bagi seseorang yang dapat memiliki hak milik. Di antaranya adalah barakal, balik, serta memiliki kemampuan untuk bertindak hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepemilikan dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam kondisi tertentu, Islam juga mengatur perwalian bagi pihak yang belum cakap hukum, seperti anak-anak, sehingga hak kepemilikannya tetap terlindungi tanpa mengabaikan aspek kemaslahatan. Unsur yang kedua adalah objek kepemilikan atau al-mamluk, yaitu segala sesuatu yang menjadi sasaran atau benda yang dimiliki dalam perspektif syariah. Objek kepemilikan harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat dianggap sah sebagai harta. Yang pertama, objek tersebut harus halal, baik dari segi zat maupun penggunaannya. Dan kedua, objek tersebut harus memiliki nilai dan manfaat yang diakui oleh syariat. Yang ketiga, objek tersebut harus jelas keberadaannya dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan. Keempat, objek tersebut harus dapat dikuasai atau dimanfaatkan secara nyata. Dengan adanya kriteria ini, Islam berupaya mencegah terjadinya kepemilikan atas sesuatu yang bersifat spekulatif, tidak jelas, atau merugikan pihak lain. Dalam konteks modern, objek kepemilikan tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup aset non-fisik seperti hak kekayaan intelektual, selama tidak bertentangan dengan prinsip. Unsur yang ketiga adalah hubungan hukum kepemilikan, yaitu ikatan yang menghubungkan antara subjek dan objek kepemilikan. Hubungan ini memberikan legitimasi kepada pemilik untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat tanpa adanya hubungan hukum yang sah. Penggunaan terhadap suatu harta tidak dapat dianggap sebagai kepemilikan yang legal dalam Islam. Misalnya, seorang yang menguasai barang hasil curian secara fisik tetap tidak dianggap sebagai pemilik yang sah karena tidak terdapat hubungan hukum yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya legalitas dan dalam setiap bentuk kepemilikan. Unsur yang keempat adalah cara perolehan kepemilikan, yaitu mekanisme atau sebab yang menjadikan seseorang berhak atas suatu harta dalam ekonomi syariah. Cara perolehan kepemilikan harus melalui proses yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat, seperti melalui kerja, transaksi jual beli, warisan, hibah, atau pengelolaan sumber daya yang belum dimiliki. Setiap cara perolehan memiliki aturan dan syarat tersendiri yang harus dipenuhi agar kepemilikan tersebut sah. Unsur ini menjadi sangat penting karena Islam tidak hanya menilai hasil akhir berupa kepemilikan, tetapi juga proses yang ditempuh untuk mencapai. Dengan demikian, kepemilikan yang diperoleh melalui cara yang haram seperti riba, penipuan, atau korupsi tidak diakui dalam Islam meskipun secara fisik harta tersebut berada dalam penguasaan seseorang. Unsur yang kelima adalah hak dan kewenangan pemilik atau tasarruf, yaitu kemampuan pemilik untuk menggunakan, mengelola, dan mengalihkan harta yang dimilikinya. Dalam Islam, pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan hartanya sesuai dengan kebutuhannya.
baik untuk dikonsumsi, investasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma-norma syariah. Pemilik tidak diperbolehkan menggunakan hartanya untuk bertujuan yang haram atau merugikan orang lain. Selain itu, pemilik juga memiliki kewajiban sosial seperti membayar zakat dan membantu pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, konsep tasarruf dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Unsur keenam adalah batasan kepemilikan, yang menunjukkan bahwa hak milik dalam Islam tidak bersifat mutlak. Batasan ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan seperti riba, penimbunan, monopoli, serta eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Selain itu, Islam juga menetapkan batasan dalam penggunaan harta agar tidak menjadi pemborosan dan penyia-nyiaan. Batasan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah terjadinya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Dengan adanya pembatasan tersebut, kepemilikan dalam Islam diarahkan untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik tetapi juga bagi masyarakat luas. Secara keseluruhan, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa konsep kepemilikan dalam Islam bersifat komprehensif dan terintegrasi. Kepemilikan tidak hanya dilihat dari aspek penguasaan fisik terhadap suatu harta, tetapi juga mencakup legitimasi hukum, cara perolehan, serta tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian, sistem kepemilikan dalam Islam mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Pemahaman yang mendalam terhadap unsur-unsur ini menjadi sangat penting dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan nyata, sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam konteks yang lebih luas, batasan kepemilikan juga berkaitan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta. Dengan adanya batasan ini, kepemilikan tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan individu, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam berorientasi pada keadilan, distribusi, dan kesejahteraan sosial. Unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah mencerminkan suatu sistem yang komprehensif dan terintegrasi antara aspek hukum, ekonomi, dan moral. Kepemilikan tidak hanya dilihat sebagai hubungan antara manusia dengan harta, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Dengan memahami unsur-unsur ini, dapat disimpulkan bahwa sistem kepemilikan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu
dan masyarakat, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama. Selanjutnya, pembahasan mengenai sebab-sebab kepemilikan ekonomi syariah. Pembahasan mengenai sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah merupakan aspek fundamental yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat memperoleh hak atas suatu harta secara sah menurut ketentuan Islam. Dalam perspektif syariah, kepemilikan tidak terjadi secara bebas tanpa aturan, melainkan harus melalui sebab-sebab tertentu yang harus diakui oleh syariat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari praktik kezaliman, serta memastikan bahwa distribusi harta dalam masyarakat berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, Islam menetapkan mekanisme yang jelas dan struktur mengenai cara memperoleh kepemilikan, yang sekaligus menjadi pembeda dengan sistem ekonomi konvensional. Salah satu sebab utama kepemilikan dalam ekonomi syariah adalah melalui al-ihraz atau penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki. Konsep ini merujuk pada pengambilan atau penguasaan terhadap benda-benda yang sebelumnya tidak dimiliki oleh siapapun, seperti hasil hutan, ikan di laut, atau tanah mati yang belum diolah. Dalam hal ini, seseorang dapat memperoleh hak kepemilikan dengan cara mengusahakan atau pemanfaatan harta tersebut secara nyata. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan terhadap usaha dan kerja keras individu dalam memperoleh harta, selama tidak melanggar hak orang lain. Selain itu, kepemilikan juga dapat diperoleh melalui akad atau transaksi. Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan harta. Contohnya adalah jual beli, sewa menyewa, hibah, dan wakaf. Dalam transaksi ini, perpindahan kepemilikan harus didasarkan pada prinsip bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, akad menjadi sarana yang sah dan paling umum dalam peralihan kepemilikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebab kepemilikan berikutnya adalah melalui warisan. Dalam Islam, harta seseorang yang telah meninggal dunia akan dialihkan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara rinci dalam hukum faraid. Sistem warisan dalam Islam memiliki karakteristik yang unik karena pembagiannya telah ditetapkan secara proporsional oleh syariat, sehingga meminimalisir konflik dan ketidakadilan. Warisan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kesinambungan kepemilikan harta dalam keluarga sekaligus sebagai bentuk distribusi kekayaan secara turun-temurun.
Di samping itu, kepemilikan juga dapat diperoleh melalui pemberian tanpa imbalan, seperti hibah, sedekah, dan wasiat. Dalam hal ini, seseorang secara sukarela memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain tanpa mengharapkan balasan. Mekanisme ini mencerminkan dimensi sosial dalam ekonomi Islam, di mana kepemilikan tidak hanya berorientasi pada akumulasi, tetapi juga pada distribusi dan solidaritas, sosial. Melalui instrumen ini, Islam mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi serta mengurangi kesenjangan atau antara kelompok masyarakat. Selanjutnya, kepemilikan dapat timbul melalui hasil pengembangan harta atau an-nama atau pertumbuhan harta. Harta yang dimiliki seseorang dapat berkembang melalui aktivitas ekonomi yang halal, seperti keuntungan dari perdagangan, hasil pertanian, atau investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan ini menjadi sebab kepemilikan baru karena adanya nilai tambah yang dihasilkan dari harta yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, Islam menegaskan bahwa proses pengembangan tersebut harus dilakukan secara etis dan tidak melanggar ketentuan syariat. Terakhir, kepemilikan juga dapat diperoleh melalui kompensasi atau ganti rugi, seperti dalam kasus diat atau denda atas pelanggaran tertentu, atau kompensasi atas kerugian. Dalam konteks ini, seseorang memperoleh harta sebagai akibat dari adanya hak yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam juga mengakui aspek keadilan restoratif dalam sistem kepemilikan, di mana pihak-pihak yang dirugikan berhak mendapatkan penggantian yang setimpal. Secara keseluruhan, sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa Islam mengatur secara komprehensif cara memperoleh harta dengan menekankan prinsip keadilan, kehalalan, dan tanggung jawab sosial. Setiap bentuk kepemilikan harus memiliki dasar yang sah menurut syariat, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga menjamin bahwa harta yang dimiliki membawa keberkahan bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, sebab-sebab kepemilikan ini diharapkan umat Islam dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara benar dan sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Selanjutnya, kepemilikan dapat timbul melalui kompensasi atau ganti rugi, yaitu hak yang diperoleh seseorang akibat adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain. Contohnya adalah diat dalam kasus pidana tertentu atau ganti rugi dalam transaksi yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, Islam menekankan prinsip keadilan restoratif, di mana pihak yang dirugikan harus mendapatkan penggantian yang layak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kepemilikan juga dapat muncul
sebagai konsekuensi dari penegakan keadilan dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam konteks modern, sebab-sebab kepemilikan juga dapat berkembang seiring dengan dinamika ekonomi, seperti melalui hak kekayaan intelektual, kepemilikan saham dalam perusahaan, serta berbagai bentuk kepemilikan kolektif. Meskipun bentuknya berbeda, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu harus diperoleh melalui cara yang halal, tidak merugikan pihak lain, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas ekonomi syariah dalam merespon perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Secara keseluruhan, sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah mencerminkan sistem yang komprehensif dan berkeadilan yang tidak hanya mengatur cara memperoleh harta, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut selaras dengan nilai-nilai moral dan tujuan sosial Islam. Setiap sebab kepemilikan mengandung dimensi ibadah karena berkaitan dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap sebab-sebab kepemilikan ini sangat penting agar aktivitas ekonomi yang kita lakukan tidak hanya sah secara hukum, tapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Adapun kesimpulan dari pembahasan mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki sifat yang komprehensif, terstruktur dan syarat nilai dalam mengatur hubungan manusia dengan harta. Harta dalam perspektif Islam tidak sekedar dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan material, melainkan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Kepemilikan dalam Islam pun bersifat relatif, karena pada hakikatnya seluruh harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang diberi hak untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, konsep ini menegaskan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial sehingga tidak terjadi eksploitasi maupun ketimpangan yang berlebihan dalam masyarakat. Unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah memperlihatkan bahwa kepentingan bukan hanya sebatas penguasaan terhadap suatu benda, tetapi juga mencakup aspek legalitas pemanfaatan, perlindungan, serta adanya batasan-batasan tertentu. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki dan mengembangkan harta, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai moral, hukum, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, setiap hak memiliki selalu diiringi dengan kewajiban, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Hal ini menciptakan sistem kepemilikan yang adil, di mana harta tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan mekanisme yang jelas dan sah. Dalam memperoleh harta, kepemilikan dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki, transaksi atau akad yang sah, warisan, pemberian sukarela, hasil pengembangan harta, serta kompensasi atas kerugian. Seluruh mekanisme tersebut menegakkan bahwa perolehan harta harus didasarkan pada prinsip kehalalan, keadilan, dan kerelaan antar pihak, serta harus terhindar dari praktik-praktik
yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Dengan adanya aturan ini, Islam tidak hanya menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan, tetapi juga menjaga agar distribusi harta dalam masyarakat berlangsung secara seimbang dan berkeadilan. Secara keseluruhan, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam mencerminkan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai spiritual dan sosial. Harta diposisikan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat, sehingga penggunaannya harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Pemahaman yang benar terhadap konsep ini diharapkan dapat membentuk perilaku ekonomi yang etis, produktif, dan bertanggung jawab, serta mampu menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi solusi dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam ekonomi modern yang seringkali kita mengabaikan aspek moral dan sosial. Adapun penutup dari pembahasan mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya hadir sebagai agama yang mengatur aspek ibadah ritual,
tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, bersyumul, yang mencakup seluruh dimensi aktivitas manusia, termasuk bidang ekonomi. Dalam pandangan Islam, harta bukanlah tujuan akhir kehidupan, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan dan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap proses yang berkaitan dengan harta, mulai dari cara memperoleh, mengelola, hingga mendistribusikannya, harus selalu berada dalam koridor nilai-nilai syariat yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Konsep kepemilikan dalam Islam yang bersifat relatif memberikan kesadaran mendasar bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak atas apa yang dimilikinya, melainkan hanya sebagai penerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini memiliki implikasi yang sangat besar dalam membentuk perilaku ekonomi individu maupun masyarakat. Seseorang yang memahami bahwa bertanya adalah titipan akan lebih berhati-hati dalam menggunakannya, tidak akan bersikap berlebihan, serta akan lebih peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam tidak hanya melahirkan hak, tetapi juga melahirkan tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada setiap individu. Lebih jauh, pembahasan mengenai unsur-unsur hak milik menunjukkan bahwa Islam telah membangun kerangka yang sangat sistematis dalam mengatur kepemilikannya. Setiap hak harus memiliki subjek yang sah, objek yang halal, hubungan hukum yang diakui syariat, serta batasan-batasan yang jelas dalam penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan aktivitas ekonomi berjalan tanpa kendali, melainkan mengaturnya dengan prinsip-prinsip yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Dengan adanya batasan tersebut, sistem ekonomi Islam mampu mencegah terjadinya eksploitasi, ketimpangan, dan penumpukan kekayaan pada pihak tertentu. Selain itu, penjelasan mengenai sebab-sebab kepemilikan juga memperlihatkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek keadilan dalam proses perolehan harta. Kepemilikan hanya dianggap sah apabila diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, seperti kerja yang halal, transaksi yang sah, warisan, hibah, atau bentuk pengelolaan sumber daya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa kepemilikan, tetapi juga sangat menekankan pentingnya proses yang bersih dan etis dalam memperoleh harta. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga menjaga integritas moral dalam setiap aktivitas ekonomi.
Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi nilai yang kokoh, yaitu tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Harta dan kepemilikan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual yang mengikatnya, sehingga setiap aktivitas ekonomi pada dasarnya merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, implementasi konsep harta dan kepemilikan dalam kehidupan sehari-hari diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang tidak hanya makmur secara material, tetapi juga bersih secara moral dan kuat secara spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya fokus pada hasil akhir berupa kepemilikan, tetapi juga sangat menekankan pentingnya proses yang bersih dan etis dalam memperoleh harta. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga menjaga integritas moral dalam setiap aktivitas. Dengan adanya batasan tersebut, sistem ekonomi Islam mampu mencegah terjadinya eksploitasi, ketimpangan, dan penumpukan kekayaan pada pihak tertentu. Dengan memahami konsep ini, dengan memahami konsep ini secara mendalam, diharapkan umat Islam dapat lebih bijak dalam menjalankan aktivitas ekonomi, tidak terjebak dalam materialisme yang berlebihan, serta mampu menjadikan harta sebagai sarana untuk meraih keberkahan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga pembahasan ini tidak hanya berhenti pada tataran teori saja, tetapi juga dapat menjadi sebagai pedoman dalam membangun perilaku ekonomi yang lebih islami, adil, dan membawa manfaat bagi kita seluruh umat manusia. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada materi konsep harta dan kepemilikan dalam Islam kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata saya yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri dengan akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.